Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sembarangan tanya-tanya kapan kawin, kapan nikah. Apalagi kalau ada yang gak pas sama kejiwaan orang yang ditanya. Hati-hati. Seorang calon kepala desa yang baik, dicintai warga, suka bercanda, bernasib tragis karena dieksekusi dengan kejam oleh seorang berkepribadian aneh. Karena sang calon kades dianggap sering menghina dirinya dengan menyebut bujang tua. Walaupun maksud dari perkataan tersebut cuma bercanda. Sebelum lanjut, silakan di-subscribe juga ditekan like-nya. Romli, umurnya udah agak senior, 45 tahun waktu saat kejadian. Rumahnya di Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir. Kerjaannya jadi petani nanas yang penghasilannya pas-pasan banget. Cuma cukup buat makan hari-hari. Dia juga masih numpang tinggal di rumah orang tuanya. Yang juga tinggal di situ ada kakak laki-lakinya yang juga tinggal sama istrinya. Romli ini orangnya pendiam. Saking diamnya, keluarga juga tetangga anggap dia sebagai orang yang kalem, tenang. Padahal dalam diamnya dia itu suka mendem rasa sakit hati. Kalau dia dapat perlakuan yang gak enak, kalau udah begitu, dia bisa balas orang-orang yang usil, yang bikin dia sakit hati. Ada satu hal yang bikin keluarganya bingung, gak tahu sama sekali soal kenapa Romli ini belum mau nikah. Udah beberapa kali keluarganya nyodorin calon istri buat Romli, tapi Romli cuma diem, no response. Gak nanggepin serius soal perjodohannya. Romli gak pernah ngerasa kesenggol atau marah kalau keluarga sendiri yang nanya soal kemauannya buat nikah. Tapi kalau orang lain, jangan coba-coba nanya-nanya soal itu. Jadi kalau ada orang yang nanya-nanya, kapan nikah, dia bisa jadi emosi. Namanya juga hidup bertetanggaan. Bisa dibilang banyak orang atau tetangga yang masih tanya-tanya, kapan kawin. Ada satu tetangga yang rumahnya jaraknya 150 meter dari rumah Romli. Namanya Arpani, umuran 53 tahun. Kita panggil aja Arpan. Dia calon kepala desa. Arpan sering guyon, sering bercanda ke Romli. Mungkin candaannya ini dimaksud buat kasih support ke Romli supaya cepet-cepet nikah. Candaannya apalagi kalau bukan nyinggung-nyinggung soal kapan Romli mau nikah. Tapi ternyata candaan-candaan Arpan calon Pak Kades dianggap serius sama Romli. Dimasukin di hati sampai jadi dendam. Arpan sang calon kades ini orangnya cukup berada. Istrinya namanya Sanaria, umur 37 tahun. Udah punya satu anak. Di rumah Arpan juga tinggal mamanya yang namanya Husna. Juga bapaknya Jamil yang udah dua-duanya kitaran umur 60-70 tahunan. Di lingkungan tempat tinggal, sosok Arpan dikenal masyarakat sebagai orang yang sangat berwibawa dan penuh tanggung jawab. Orangnya juga baik, ramah, disenengin masyarakat. Itulah karena sebabnya banyak warga di sekitar tempat dia tinggal yang dukung Arpan buat nyalonin diri jadi kades di desanya. Sosok Arpan yang dinilai oleh warga bener-bener cocok buat pimpin daerah mereka. Selain dapat dukungan masyarakat, Arpan juga emang punya niatan buat jadi kades. Di balik sifat berwibawa menyenangkan, Arpan juga humoris. Suka bercanda sama tetangga-tetangganya. Ini jadi senjatanya buat lebih dekat sama masyarakat. Tapi inget ya, nggak semua candaan-candaan bisa diterima baik-baik sama orang lain. Termasuk juga candaan Arpan yang kebetulan dia suka bercanda sama Romli. Di sini dia suka candain. Romli, kapan nak kawin? Janganlah sendirian baik. Enak tuh kalau udah nikah. Mau ngopi ada yang bikinkan. Mau makan ada yang siapkan. Mau tidur ada yang temani. Janganlah kau jadi bujang tua. Ini bikin Romli jadi malu. Sayangnya bukannya minta klarifikasi, juga bilang dia nggak suka kalau dicandain soal kehidupan pribadinya. Romli malah diem aja. Jadinya candaan Arpan ke Romli nggak sekali dua kali. Yang bikin Romli sakit hati banget. Rasa sakit hati yang ditumpuk yang bikin Romli jadi dendam sama Arpan. Sampai-sampai Romli punya pikiran buat abisin Arpan. Di dalam sifat pendiamnya, Romli mikirin cara supaya niatnya kesampaian. Supaya nggak ada lagi candaan dari Arpan yang bikin sakit hati. Sampai-sampai dia rela tabungin uangnya yang sedikit buat beli senjata api rakitan. Sampai akhirnya, 3 minggu nabung, dia bisa beli senjata rakitan yang harganya 4,5 juta rupiah.
Dia dilatih si penjual senjata bagaimana pakai senjata pistol rakitannya sampai Romli bener-bener lancar, mahir pakainya. Sampai dia bener-bener pede buat abisin Arpan. Di hari Rabu 20 Juli 2022, pagi-pagi bener dia udah pakai topeng tutup kepala yang namanya Sebo. Nggak lupa dia bawa pistolnya, juga senjata tajam lainnya yang nantinya bisa dia pakai buat eksekusi abisin Arpan. Di rumah Arpan, istrinya juga emak bapaknya baru aja selesai sholat subuh. Istrinya lanjut ke dapur untuk siapin sarapan. Arpan waktu itu ada di ruang tamu. Kelihatannya dia lagi kesel karena dari tadi dia terima telepon berkali-kali dari orang yang gak dikenal. Kedengeran dari dapur, Arpan sampai marah-marah karena telepon itu. Di luar rumah, Romli yang punya niat jahat lagi ngendep-ngendep intai rumah itu. Lagi sibuk Arpan sama telepon yang gak jelas itu, tiba-tiba pintu rumahnya digedor keras. Arpan yang masih pegang HP langsung ke pintu. Begitu pintu dibuka, dia lihat sosok lelaki pakai topeng. Arpan kaget banget, apalagi dia lihat orang bertopeng itu nenteng senjata tajam. Arpan ketakutan, teriak-teriak. Siapa kau? Siapa kau? Mau apa kau? Mau apa? Sambil dia mundur, berusaha masuk rumah sambil terus teriak-teriak. Romli yang waktu itu dengar Arpan teriak-teriak, dia malah jadi panik. Malah dia mundur buat lari. Arpan yang tahu kalau orang gak dikenal itu lari ketakutan, malah jadi dia yang penasaran. Dia malah kejar orang itu sambil terus teriak-teriak. Siapa kau? Kenapa lari? Romli yang ngerasa dikejar, tahu-tahu berbalik badan sambil dor. 2 kali dia tembak pistolnya ke arah Arpan. Arpan langsung roboh karena kemungkinan 1 peluru tembus tepat di dada kiri. Ngeliat Arpan tergeletak, Romli yang masih belum puas keluarin senjata tajamnya. Dia langsung tebas Arpan pakai parang. Yang bikin perut juga leher Arpan luka menganga. Di dapur, istri Arpan sama mamanya ngerasa aneh karena suara ribut berisik. Istrinya dan maknya yang ngeliat pintu rumah kebuka lebar langsung keluar buat cari tahu ada apa. Dua-duanya langsung teriak-teriak histeris begitu ngeliat ada orang gak dikenal pakai topeng lagi terus-terusan bacokin Arpan yang udah kegeletak di pekarangan rumah. Sanaria juga Husna sang mama teriak-teriak sejadi-jadinya. Sampai akhirnya waktu Arpan udah gak bergerak lagi, juga rupanya teriakan-teriakan itu ngundang orang-orang datang. Romli sadar kalau kelakuannya udah diketahuin orang. Dia lari ke perbatasan desa ke arah hutan pohon karet. Beberapa warga sempat mengejar, tapi Ramli akhirnya berhasil kabur menghilang di hutan pohon-pohon karet. Arpan yang udah penuh luka ditolong warga. Istri juga mama Arpan terus nangis teriak-teriak histeris. Beberapa warga langsung menelpon ambulans dan juga polisi. Nggak lama polisi datang berbarengan sama ambulan. Polisi langsung evakuasi Arpan ke rumah sakit. Kondisi tubuh Arpan benar-benar ngenes. Dia mengalami 2 luka tembak di bagian pinggul dan juga rusuk kanannya. 1 luka bacok di rahang sampai ke leher kiri, juga 2 luka bacok di perut sebelah kiri. 3 luka bacok lainnya di tangan kiri. Di tempat lain, Romli yang ngerasa udah aman, mulai umpetin semua peralatannya. Dia buang bajunya yang berlumur darah. Dia terus pulang ke rumah sambil bawa pistol. Setelah dia yakin semuanya aman, polisi bikin penyelidikan olah tempat kejadian perkara. Jenazah Arpan yang dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan di Palembang untuk diotopsi. Pak Pol dari Polsek Tanjung Batu, juga dari Polres Ogan Ilir, terus cari tersangka pengkilan itu. Sampai anjing pelacak dari Polda Sumatera Selatan juga ikut bantu nyusurin hutan karet. Tapi sayangnya hasilnya nihil. Beberapa warga nebak-nebak kalau pembunuhan ini ada hubungannya sama pemilihan kepala desa di bulan Oktober 2022. Yang waktu itu Arpan sama-sama 5 calon lain saingan buat kepilih jadi kepala desa di Desa Betung 2. Tapi Pak Pol ngelihat kasus ini bukan ada hubungannya sama pemilihan kepala desa. Kasus ini lebih kelihatan kayak masalah dendam pribadi. Masa iya pemilihan kepala desa bisa sampai bunuhan? Dan ini dinilai berlebihan sama Pak Polisi, juga dinilai berlebihan sama sebagian warga-warga desa. Anggota keluarga Arpan diminta untuk kasih keterangan sebagai saksi. Juga ke semua tetangga juga dimintain keterangan. Termasuk Romli juga ikut diwawancara sama Pak Pol. Di waktu itu pihak kepolisian benar-benar gak bisa ungkap siapa pelaku sebenarnya. Karena keterangan-keterangan warga gak bisa kasih petunjuk,
Polda Sumatera Selatan sampai-sampai bentuk tim khusus untuk pecahin kasus itu. Sampai akhirnya 4 bulan kasus ini gelap, akhirnya Pak Pol dapat titik terang. Pak Pol waktu itu mulai curiga sama Romli karena ada perkataan-perkataan Romli yang dinilai janggal selama wawancara dulu. Romli mulai diintip-intip, dipantau secara rahasia sama Pak Pol. Pak Pol mulai perhatiin rumah Romli, yang mana itu bikin Romli ketakutan karena keluarga Arpan terus maksa polisi untuk nyelidiki kasus pembunuhan itu. Tekanan yang terus-terusan dari keluarga Arpan ternyata bikin Romli gelisah, panik. Di dalam panik juga pikirannya yang kacau, Romli mulai punya rencana. Rencananya bukan kabur, tapi dia malah berencana mau nyakitin keluarga Arpan lagi, buat alihkan perhatian juga kecurigaan polisi. Romli lagi-lagi pakai topengnya sambil intai rumah keluarga Arpan. Jumat 18 November 2022, hampir jam 12 siang, si Romli yang pakai topengnya mengintai rumah Arpan sambil bawa senjata tajam. Romli nggak sadar kalau ada satu warga ngeliat tingkahnya. Diam-diam, warga itu laporan ke warga yang lain. Sampai akhirnya terkumpul banyak warga yang kepung Romli. Romli yang tahu kalau dirinya udah dikepung berusaha kabur. Akhirnya terjadi kejar-kejaran Romli sama warga. Di momen kejar-kejaran itu, Romli sempat acungkan senjatanya yang sempat bikin warga berhenti sebentar, atur strategi. Tapi akhirnya salah seorang Pak Pol yang emang sebelumnya dapat laporan soal temuan juga pengejaran orang gak dikenal, dengan berani berhasil membekuk juga tangkep Romli yang masih pakai topeng. Waktu topeng Romli dibuka, warga kaget kalau ngelihat orang bertopeng itu ternyata adalah Romli, tetangganya sendiri. Warga yang sempat emosi langsung mau main hakim sendiri. Tapi pihak polisi berhasil amanin Romli dan langsung bawa Romli untuk dimintai keterangan. Waktu kepolisian tanya motifnya, Romli dengan tenang jawab kalau dia ngerasa sakit hati sama Arpan karena terus-terusan diejek bikin sakit hati. Karena Arpan nyinggung permasalahan pribadi yang seharusnya nggak boleh dijadiin candaan. Atas pengakuannya itu, rumah Romli digeledah. Pak polisi temuin pistol rakitan yang dipakai buat habisin Arpan. Keluarga sangat kaget sekaligus nggak nyangka kalau Romli sudah melakukan hal keji. Tapi pihak keluarga dengan segala kelapangan hati menyerahkan sepenuhnya proses hukum sama pihak kepolisian. Keluarga juga nangis-nangis minta maaf sama keluarga Arpan atas kejadian yang mereka tidak ketahui ini. Mereka sangat malu atas kelakuan Romli. Romli dikenakan pasal 340 KUHP tentang aksi pembunuhan berencana. Di 6 Juli 2023, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir menuntut hukuman mati buat Romli. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.